Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bimoli atau kelompok 8 akan membawakan tentang variabilitas iklim. Adapun anggota dari kelompok 8 ada Anitya Putri R sebagai pembawa materi, kemudian ada Mardiana Huta Barat sebagai pembawa materi, lalu ada Muhammad Yori Azril sebagai pembawa materi, kemudian ada saya sendiri Muhammad Iswari Alfarji Salam sebagai editor, ada Abdul Arsyad sebagai pemateri, ada Gibi Alfaripani sebagai pemateri, Riani Fuji Lestari sebagai pembahas, Intan Syifa sebagai pembahas, Muhammad Alfian sebagai pembahas, para Arkat pembahas, dan Nia Lapidandia sebagai pembahas. Untuk pemaparan lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pengertian variabilitas iklim. Variabilitas iklim adalah suatu variasi dalam perhitungan keadaan rata-rata dan analisis statistik lainnya seperti standar deviasi dan nilai ekstrim dari parameter-parameter iklim pada semua skala temporal dan spasial melalui peristiwa cuaca tertentu. Variabilitas iklim dapat diartikan sebagai suatu fluktuasi unsur-unsur iklim yang terjadi secara tiba-tiba, namun tidak berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau hanya berlangsung secara sementara. Istilah variabilitas iklim sering digunakan untuk menunjukkan penyimpangan statistik iklim yang terjadi selama periode waktu tertentu, misalnya 1 bulan, musim, atau tahun, dari statistik jangka panjang yang berkaitan dengan periode tahapan waktu yang sesuai. Dalam pengertian tersebut, variabilitas iklim diukur dengan menggunakan parameter penyimpangan-penyimpangan yang sering disebut sebagai anomali. Variabilitas iklim dapat mencakup studi tentang metode prediksi musiman, ENSO, dan proses-proses lainnya yang penting bagi iklim global serta predikabilitas iklim. Kemampuan manusia untuk memprediksi dampak variabilitas iklim dapat ditingkatkan melalui pemahaman yang lebih baik tentang proses yang mendorong faktor iklim saat ini. Ada dua cara pendekatan berbeda untuk melakukan penelitian semacam itu. Salah satu caranya yaitu dengan memeriksa rincian proses atmosfer dalam skala besar yang telah diketahui mempengaruhi iklim saat ini, seperti El Nino Southern Oscillation atau ENSO, Medo-Julian Oscillation atau MJO, sirkulasi Hadley, sirkulasi balik unit latitude. Sedangkan cara lain untuk melakukan penelitian tersebut adalah dengan mengevaluasi kinerja permodelan iklim global. Proyek perbandingan iklim variabilitas iklim global mencakup lebih dari 20 kelompok permodelan iklim yang ada dari seluruh dunia. Perbedaan variabilitas iklim dan climate change atau perubahan iklim. Variabilitas dan perubahan iklim adalah sebagai akibat dari pemanasan global atau global warming. Perubahan iklim ini berdampak terhadap kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim, pola hujan, serta peningkatan suhu di permukaan bumi. Oke, selanjutnya adalah perbedaan variabilitas iklim dan climate change atau perubahan iklim. Variabilitas dan perubahan iklim adalah sebagai akibat dari pemanasan global atau global warming. Perubahan iklim berdampak terhadap kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim, pola hujan, serta peningkatan suhu di permukaan bumi. Variabilitas iklim dan climate change ini dapat dilihat pada jangka waktu perubahan yang terjadi. Namun, variabilitas iklim dan climate change memiliki perbedaan. Variabilitas iklim diukur oleh deviasi yang biasanya disebut dengan anomali, dan perubahan terjadi dalam kerangka waktu yang pendek seperti bulan, 1 musim, dan 1 tahun. Climate change terjadi pada perubahan waktu yang lebih lama, pada periode dekade atau lebih lama.
Perubahan iklim ini merujuk kepada suatu perubahan yang teratas suatu iklim atau variabilitasnya secara signifikan dalam periode yang panjang seperti 1 dekade atau lebih, menurut Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2005. Faktor pengendali variabilitas iklim. Nah, ada beberapa faktor diantaranya yaitu El Nino and Southern Oscillation atau disebut ENSO, kemudian Indian Ocean Dipole atau IODM, serta Madden-Julian Oscillation atau MJO. Nah, dari beberapa faktor-faktor ketiga ini, ada faktor lainnya yaitu PDO, NaO, QBO, AMO, IPO, serta faktor-faktor lainnya. Nah, di sini saya akan membahas ketiga faktor-faktor ENSO, faktor EODM, faktor MJO. Nah, apa sih dari tiga faktor-faktor ini? Next, faktor pengendali variabilitas iklim. Ada beberapa faktor diantaranya El Nino and Southern Oscillation, disebut dengan ENSO, atau Indian Ocean Dipole atau IODM, serta Madden-Julian Oscillation atau MJO. Faktor pengendali variabilitas iklim. Ada beberapa faktor diantaranya yaitu El Nino and Southern Oscillation yang disebut dengan ENSO, Indian Ocean Dipole atau IODM, serta Madden-Julian Oscillation atau MJO. Nah, dari ketiga faktor-faktor ini ada faktor-faktor lain seperti PDO, NaO, QBO, AMO, IPO, serta faktor-faktor lainnya. Di sini saya akan membahas fenomena ENSO, IODM, MJO. Nah, dari ketiga fenomena ini apa sih yang dimaksud dari fenomena ENSO, IODM, MJO? Fenomena ENSO yaitu fenomena yang terjadi karena penyimpangan hubungan El Nino Oscillation, Southern Oscillation antara laut dan atmosfer sepanjang Samudra Pasifik dari peningkatannya. Kemudian fenomena IODM. Fenomena ini fenomena yang terjadi karena adanya interaksi antara lautan dan atmosfer di Samudra Hindia. Nah, berbeda ya sama fenomena ENSO tadi. Kalau ENSO tadi dia fenomena yang terjadi di samudra di sepanjang Samudra Pasifik. Nah, kalau IODM fenomena yang terjadi antara interaksi lautan dan atmosfer di Samudra Hindia. Nah, fenomena ini terbentuk oleh dua kutub anomali SPL antara perairan selatan Jawa dan barat Sumatera dengan perairan Afrika. Kemudian ada fenomena MJO. Fenomena MJO ini suatu fenomena osilasi non-seasonal yang terjadi di lapisan troposfer yang bergerak dari barat ke timur dengan periode kurang lebih 30-60 hari, sekitar 1-2 bulan. Fenomena ini sangat berdampak terhadap kondisi anomali curah hujan pada suatu wilayah yang telah dilaluinya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perolehan data iklim melalui situs IRI Data Library. Dari situs ini, data iklim yang akan kami coba peroleh adalah data sea surface temperature atau suhu permukaan laut dan juga data presipitasi. Nah, dari kedua data ini nantinya akan dapat digunakan untuk analisis kapan periode terjadinya El Nino dan juga La Nina dan bagaimana dampaknya terhadap curah hujan di suatu wilayah. Pertama-tama untuk data sea surface temperature, kita akan menggunakan data hasil area analisis yang bersumber dari NOAA. Pertama-tama yang kita akan lakukan adalah melakukan data selection. Nah, di data selection ini kita akan memasukkan batas-batas wilayah yang akan kita gunakan dan juga periode waktunya. Untuk batas wilayah yang akan kita gunakan, kita akan mengacu kepada indeks NIMO yang biasa digunakan dalam analisis El Nino dan juga La Nina. Beberapa indeks yang dapat digunakan adalah indeks NIMO 1+2, indeks NIMO 3, indeks NIMO 3.4, indeks OMI, dan juga indeks NIMO 4.
Nah, dari ke-5 indeks ini, indeks yang paling sering digunakan adalah indeks 3.4 dan indeks ONI, yaitu indeks Oceanic Nino Index. Kedua indeks ini sebenarnya memiliki wilayah pengamatan yang sama, yaitu wilayah dengan latitude 5 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang selatan, dan longitude 170 derajat bujur barat sampai 120 derajat bujur barat. Yang membedakan kedua indeks ini adalah pada saat pengolahan datanya, indeks 7.4 menggunakan rataan berjalan dari 5 bulan, dan batas anomalinya yaitu plus minus 0,4 derajat Celcius. Sedangkan untuk ONI akan menggunakan rataan dari 3 bulan berjalan, dan batas anomalinya plus minus 0, derajat Celcius. Pada analisis kali ini kami akan menggunakan indeks ONI sebagai acuan. Maka dari itu kita akan memasukkan batas wilayahnya. Yang pertama longitude di 120 derajat bujur barat sampai 170 derajat bujur barat, dan latitude 5 derajat lintang selatan sampai 5 derajat lintang utara. Dan untuk periode yang akan kami gunakan adalah periode November 1981 sampai Februari 2022. Kemudian kita klik District Ranges, dan kemudian setelah selesai loading kita akan klik Stop Selecting. Kemudian kita akan dapat terlihat di sini di icon warna biru ini sudah terpilih range wilayahnya dan juga periodenya. Kemudian kita akan beranjak ke data filter. Karena kita akan menggunakan data anomali, kita akan klik anomali di sini. Setelah terpilih di sini, kita akan kembali ke data filter dan memilih average over XY. Tujuan dari pemilihan data filter ini adalah karena data ini masih merupakan data yang terbagi dalam grid, kita akan membuat data ini menjadi data rataan untuk seluruh wilayah. Jadi kita hanya akan mendapatkan satu data untuk satu wilayah per bulannya. Kita klik XY di sini. Setelah terpilih semuanya dari wilayah dan juga period, anomali dan juga average di sini, kita akan melihat datanya melalui data table. Kita kemudian klik columnar table. Nah, di sini merupakan hasil datanya yang akan kita salin ke aplikasi Microsoft Excel. Selanjutnya kita langsung salin datanya ke Excel dan merubah formatnya menjadi tanggal untuk waktunya. Dan kemudian karena kita menggunakan indeks ONI, kita akan menghitung rataan 3 bulan berjalan. Kita pilih 3 bulan pertama untuk menghitung rata-ratanya, dan kemudian kita salin sampai seluruh data terhitung. Langsung sampai Februari 2022.
dari rataan tinggi bulan berjalan ini adalah jadi setiap bulannya indeks yang menjadi nilai setiap bulannya adalah merupakan rataan dari bulan tersebut dan 2 bulan sebelumnya. Seperti yang bisa dilihat, contohnya ini pada bulan Januari merupakan rataan dari bulan November, Desember tahun 81 dan Januari tahun 82. Kemudian seterusnya untuk Februari, Maret, dan sampai seterusnya. Nah, seperti yang sudah sempat disebutkan tadi, untuk menentukan El Nino dan La Nina menggunakan indeks ONI ini, batas penentuannya adalah anomali di plus minus 0,5 derajat Celcius. Maka dari itu kita akan menandai mana bulan yang memiliki indeks lebih dari plus 0,5 derajat Celcius dan mana yang di bawah minus 0,5 derajat Celcius. Pertama-tama kita select dulu semua datanya. Kemudian kita ke conditional formatting di sini. Kita pilih highlight cell row. Lalu kita pilih greater than. Kita isi dengan plus 0,5. Dan pilih light red fill. Oke. Kemudian masih dengan data yang sama kita pilih conditional formatting, highlight cell row, kemudian less than, kita masukkan nilai minus 0,5. Lalu kita ganti warnanya menjadi green fill as green X. Oke. Kemudian kita di sini sudah terlihat mana data yang lebih dari 0,5 dan juga mana yang kurang dari minus 0,5. Dari data ini yang bernilai lebih dari 0,5 itu merupakan yang menunjukkan El Nino. Terus selanjutnya adalah menentukan periode El Nino dan La Nina ini adalah berapa lama secara berturut-turut anomali tersebut berada di melewati batas 0,5 tadi. Nah, dalam indeks ONI ini setidaknya diperlukan 5 bulan berturut-turut melewati batas 0,5 derajat Celcius atau di bawah minus 0,5 derajat Celcius. Kita kembali ke Excel. Sebagai contoh di sini yang pertama ada data yang melampaui 0,5 derajat Celcius. Kita perlu melihat apakah sudah lebih dari 5 bulan. Setelah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dari itu di periode ini dapat dikatakan bahwa terjadi El Nino. Demikian juga pada penentuan La Nina. Contohnya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 bulan. Jadi jumlah bulan ini terjadi La Nina. Untuk contoh yang seperti ini yang tidak mencapai 5 bulan dapat dikatakan bahwa di bulan-bulan tersebut tidak terjadi La Nina. Selanjutnya untuk data presipitasi kita akan menggunakan data bulanan yang bersumber dari CHIRPS. Untuk caranya kurang lebih sama seperti perolehan data suhu permukaan laut tadi. Pertama kita ke data section. Lalu kita perlu memasukkan batas-batas wilayah yang akan dikaji. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan wilayah Papua untuk melihat dampak dari El Nino dan La Nina terhadap curah hujan di wilayah Papua. Wilayah Papua ini digunakan karena wilayah ini merupakan wilayah Indonesia yang letaknya paling dekat dengan Samudra Pasifik, yaitu tempat di mana
terjadinya El Nino dan La Nina. Untuk mengetahui batas-batasnya, kita menggunakan Google Maps dengan cara mengklik batas-batas terluar dari wilayah Papua. Pertama kita cari batas timurnya terlebih dahulu. Di sini langsung muncul, terlihat di sini koordinatnya dengan format latitude, longitude. Jadi kita akan gunakan longitude-nya untuk batas timurnya, yaitu 140,989. 140,989 karena bernilai positif, maka dia merupakan east atau timur, bujur timur. Lalu kemudian untuk batas baratnya di 134,615 bujur timur. Kemudian untuk batas selatannya di sini muncul angka minus 9,138, berarti 9,138 lintang selatan. Kemudian untuk batas selatannya di sini sekitar 0,652. Lintang selatan. Untuk ini juga kita akan menggunakan November sampai Februari 2022. November 1981 sampai Februari 2022. Kemudian district ranges kemudian setelah selesai loading, kita klik stop selecting. Setelah terpilih seperti ini, kita ke data filter, lalu kita pilih lagi anomali seperti tadi. Dan setelah terpilih anomali, kita kembali ke data filter, pilih lagi average over XY. Baik, setelah semuanya terpilih seperti ini, kita ke data table. Lalu kita pilih columnar table. Untuk data presipitasi ini akan membutuhkan waktu sedikit lebih panjang daripada seni permukaan tadi. Akan langsung melanjutkan ke Excel karena pada saat proses loading membutuhkan waktu yang lama. Ini setelah data muncul di situs ini, langsung kita salin ke Microsoft Excel dan melakukan penyesuaian di format dan juga penulisan angka. Setelah itu, data ini kemudian kita akan gunakan untuk membuat grafik hubungan antara suhu permukaan dan presipitasi.
kita salin data suhu permukaannya tadi. Ke sheet baru di sini. Kemudian kita juga tambahkan data presipitasi. Namun karena data presipitasi ini dari bulan Januari tahun 81, kita hanya akan mengambil data dari bulan November. Jadi mulai dari sini kita pilih sampai ke Februari 2022. Selanjutnya kita buat grafiknya. Klik di insert. Kita pilih line chart terlebih dahulu. Kita pilih datanya. Pertama kita pilih data curah hujannya. Kemudian kita tambahkan data suhu permukaan laut. Ini untuk aksesnya kita pilih kolom waktunya. Kemudian karena kita menggunakan dua parameter yang berbeda, kita akan mengganti tipe grafik untuk presipitasi. Kita akan menggantinya menjadi bar chart. Kita pilih combo di sini. Untuk curah hujan kita ganti ke quarter column sebentar, dan SST dengan garis. Kita pilih secondary axis untuk salah satunya, mungkin bisa untuk suhu permukaan laut. Kita pilih OK. Nah, ini sudah terlihat di sini. Selanjutnya kita lakukan preview visualnya. Kita ganti aksesornya di sini menjadi curah hujan. Curah hujan dengan satuan milimeter. Dan di sini suhu permukaan laut atau SST dengan satuan derajat Celcius. Ini kita ganti menjadi bulan atau waktu aja. Kemudian untuk aksesnya kita turunkan ke bawah.
kita sesuaikan sedikit jarak antara bulannya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan mengenai grafik akan disampaikan oleh teman saya. Baik, berikut adalah grafik anomali SST atau Sea Surface Temperature dan anomali presipitasi terhadap waktu. Pada grafik dijelaskan, jika nilai SST lebih rendah, maka dapat terjadi fenomena ENSO di fase La Nina. Begitu pula ketika anomali curah hujan atau presipitasi lebih rendah dari anomali SST, maka terjadi fenomena ENSO di fase El Nino. Nah, seperti yang kita ketahui, ENSO merupakan pola berulang dari variabilitas iklim di bagian timur Samudra Pasifik yang ditandai dengan anomali SST atau Sea Surface Temperature dan anomali SPL atau Sea Level Pressure. Nah, pengaruh ENSO terhadap anomali curah hujan di Indonesia terlihat lebih jelas pada musim kering, dry season, yaitu pada bulan Juni sampai bulan Agustus, dan pada musim peralihan, yaitu pada bulan September sampai bulan November, dibandingkan pada musim basah pada bulan Desember sampai bulan Januari, saat anomali positif SST atau Sea Surface Temperature di Samudra Pasifik mencapai puncak. Baik, selanjutnya adalah ENSO. Menurut McFadden et al. 2006, ENSO atau El Nino Short-Term Oscillation adalah suatu bentuk penyimpangan iklim di bagian Samudra Pasifik yang ditandai dengan adanya peningkatan suhu permukaan laut di wilayah Khatulistiwa Tengah dan Timur. ENSO berasal dari Pasifik tropis yang disebabkan oleh adanya interaksi antara laut dan atmosfer. Nah, di dalam fenomena ENSO terjadi dalam 3 fase. Fase El Nino, fase netral, dan fase La Nina. Fase El Nino. Nah, El Nino berasal dari bahasa Spanyol yang memiliki arti anak laki-laki Yesus. Fase El Nino merupakan peristiwa adanya peningkatan suhu muka laut di Samudra Pasifik Ekuatorial di bagian tengah dan timur. Sehingga El Nino dapat menyebabkan tekanan udara permukaan di Darwin lebih besar dibandingkan dengan di Tahiti. Fase selanjutnya adalah fase netral, atau disebut dengan sirkulasi Walker. Nah, pada fase ini disebut dengan normal ENSO. Pada fase netral, tidak terjadi El Nino ataupun La Nina. Dan kondisi netral terjadi pada saat suhu muka laut, pola hujan di wilayah tropis, dan siklus atmosfer terletak pada kondisi rata-rata. Nah, pada keadaan netral, terjadi upwelling atau naiknya air laut kaya nutrisi terjadi di pantai Pasifik Utara Amerika Selatan. Upwelling terjadi karena kemiringan termoklin pada fase netral, sehingga akan mendorong terjadinya upwelling di kawasan Pasifik Timur. Nah, fase yang terakhir adalah fase La Nina. La Nina berasal dari bahasa Spanyol yang memiliki arti anak perempuan. Fase La Nina merupakan fase dingin di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang ditandai dengan meningkatnya suhu muka laut di bagian Pasifik Barat, sehingga menyebabkan beberapa wilayah mengalami intensitas curah hujan yang tinggi. Oke, kita lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya. Nah, sekarang kita bakal bahas dampak yang timbul akibat fenomena ENSO. Nah, di layar udah ada 2 hal nih, ada El Nino dan La Nina. Nah, pada grafik sebelumnya sudah dijelaskan nih grafik anomali SST atau Sea Surface Temperature dengan anomali presipitasi terhadap waktu menunjukkan peningkatan nilai Sea Surface Temperature-nya dan penurunan nilai anomali curah hujan pada bulan Juni 1982 sampai pada bulan Juni 1983, sehingga fase El Nino itu terjadi pada waktu tersebut. Nah, fase La Nina terjadi ketika anomali curah hujan tinggi dengan nilai anomali Sea Surface Temperature itu lebih rendah pada kurun waktu yang berturut-turut. Kita nanti mau bahas kan nih ENSO atau El Nino Osilasi Selatan, yang mana
ENSO ini merupakan variasi angin dan suhu permukaan laut di wilayah tropis belahan timur Samudra Pasifik yang irregular dan berkala. ENSO ini sendiri ini berpengaruh terhadap cuaca di sebagian besar wilayah tropis dan subtropis bumi, di mana periode panasnya ini disebut sebagai El Nino dan periode dingin ini disebut sebagai La Nina. Nah, kedua periode ini El Nino sama La Nina ini terjadi akibat adanya dampak dari pemanasan global yang mengganggu keseimbangan iklim. Beberapa dari faktor yang menyebabkan fenomena ini tuh yang pertama adalah melembahnya angin pasat atau trade winds, dan yang kedua adanya kenaikan daya tampung lapisan atmosfer yang disebabkan pemanasan dari perairan yang panas di bawahnya. Nah, kita langsung masuk nih ke pembahasan mengenai El Nino dan La Nina-nya. Aku bakal bahas El Nino. Nah, El Nino ini sendiri merupakan kejadian di mana suhu air laut yang ada di Samudra Pasifik memanas di atas rata-rata suhu normal. Kejadian El Nino ini tidak terjadi secara tunggal tetapi secara berurutan setelah atau sebelum La Nina. Hasil kajian dari tahun 1900 sampai tahun 1998 mengungkapkan bahwa El Nino ini telah terjadi sebanyak 23 kali, di mana rata-rata terjadi selama 4 tahun sekali. Sedangkan La Nina hanya terjadi sebanyak 15 kali, di mana dia terjadi rata-rata 6 tahun sekali. Tadi kita udah bahas kan di grafik itu ada kejadian El Nino sama La Nina tahun 1982 sama 1983. Nah, kejadian El Nino 1982 sampai 1983 ini dikategorikan sebagai tahun kejadian El Nino yang kuat tidak diikuti oleh La Nina. Di mana kita tahu bahwa El Nino ini akan sangat berdampak nih bagi cuaca yang ada di Indonesia. Salah satunya itu kalau terjadi El Nino akan terjadi kurangnya curah hujan. Namun kalau kurangnya curah hujan, hal itu dapat berdampak pada kandungan klorofil A yang meningkat, berarti di mana hal ini akan meningkatnya pasokan makanan di lautan Indonesia, yang tentunya hal ini dapat meningkatkan jumlah ikan yang ada di sekitar perairan Indonesia. Namun kondisi El Nino ini tuh memicu kondisi kekeringan di wilayah Indonesia, di mana kondisi ini jelas mengkhawatirkan. Kekeringan atau kemarau panjang bisa menyebabkan masalah. Contohnya pada sektor pertanian yang mungkin mengalami gagal panen. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengantisipasi dengan menyusun kebijakan yang mengantisipasi jika terjadi El Nino. Untuk penjelasan La Nina sendiri, aku serahin kepada teman aku, Arsyad. Mungkin bisa dijelaskan nih, Syad, apa itu La Nina? Oke, makasih banyak nih Meldi. Sangat menarik sekali pembahasan tentang El Nino-nya. Ya udah aku lanjutin ya terkait tentang La Nina. Jadi La Nina itu adalah peristiwa turunnya suhu air laut Samudra Pasifik di bawah suhu rata-rata sekitarnya. Nah, dampak La Nina sendiri adalah meningkatnya curah hujan di wilayah Pasifik Ekuator Barat, yang mana di Indonesia termasuk di dalamnya. La Nina membuat curah hujan cenderung lebih hangat dan lebih lembab. Fenomena La Nina yang meningkatkan curah hujan membuat cuaca pada musim kemarau Indonesia menjadi lebih lembab. La Nina akan sangat terasa dampaknya bagi kota dan daerah yang tidak mempunyai resapan air yang bagus. Contohnya itu kota Jakarta, guys, di mana hujan yang terjadi selama beberapa jam sudah cukup untuk membuat Jakarta tergenang oleh banjir. La Nina juga terasa di beberapa kota di daerah Indonesia seperti Solo, Banjarnegara, Wonogiri, Cilacap, dan kota-kota lainnya yang akan membuat potensi banjir dan longsor di daerah tersebut meningkat. Dampak La Nina juga berpengaruh terhadap permasalahan kesehatan yang meningkat seiring dengan tingginya potensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Banyaknya penyakit-penyakit menular seperti penyakit yang terbawa oleh air, yaitu diare, demam, tipes, kolera, disentri, leptospirosis, dan hepatitis A, yang mana penyakit tersebut perlu diwaspadai terutama pada daerah-daerah yang rawan oleh bencana banjir. Sementara itu, dampak dari La Nina terhadap nelayan adalah berkurangnya tangkapan ikan. Hal itu dikarenakan berkurangnya kandungan klorofil A yang menyebabkan berkurangnya makanan ikan di laut, sehingga sulit untuk melakukan penangkapan ikan. Dampak La Nina juga terasa bagi para petani di Indonesia, dampak negatif dan juga dampak positif. Dampak negatif dari fenomena La Nina ini adalah banjir, yang mana banjir mengancam pesawahan dan kebun bagi para petani. Serta dampak positif dari fenomena La Nina adalah kondisi pengairan pada lahan pertanian akan tetap basah dikarenakan hujan yang tetap turun meski pada musim kemarau. Pada sektor pertanian sendiri, dampak fenomena La Nina bisa berdampak positif dan negatif. Dampak negatif bisa dapat
bisa terdapat kerugian material karena banjir di lahan pertanian. Lalu dampak positif pada sektor pertanian adalah areal persawahan yang tidak perlu khawatir mengenai permasalahan pengairan karena curah hujan yang tinggi pada musim kemarau. Karena pada musim itu di tahun 2017 akan diperkirakan tidak akan kekurangan air untuk pertanian di Indonesia. Di mana wilayah yang terkena dampak terparah? Nah, wilayah kajian kami itu terpusat di Papua dan dapat dilihat dulu dari dua gambar berita ini. Yang kiri tahun 2015 sampai 2016, Papua Selatan mengalami kekeringan parah. Dan gambar yang kanan itu Merauke yang posisinya berada di Papua Selatan juga, mengalami dampak La Nina yang cukup besar hingga dapat menyebabkan badai dan banjir. Dari sini udah kebayang ya, wilayah Papua seringkali mendapatkan fenomena ENSO yang cukup kuat dibandingkan wilayah Indonesia yang lain, terutama wilayah Papua Selatan, karena Papua Selatan sendiri merupakan bagian Indonesia yang paling dekat dengan Laut Pasifik. Di sini ada gambar yang merupakan gambar yang bersumber dari acaps.org. Acaps ini merupakan salah satu organisasi independen yang mengamati dampak variabilitas iklim di penjuru dunia. Gambar ini menunjukkan anomali curah hujan Indonesia tahun 2015 sampai 2016. Dapat dilihat bukti bahwa wilayah Papua Selatan merupakan wilayah yang mengalami dampak terparah di Papua, ditandai dengan merah pekat pada gambar. Menurut Acaps 2016, wilayah Papua Selatan tahun 2015 sampai 2016 menerima dampak El Nino yang cukup kuat berupa turunnya curah hujan yang parah yang mengakibatkan kebakaran musiman dan kegagalan panen besar pada tanaman pangan.